Kamu berapa kali ditawarin untuk menyangkal Kristus. Bahkan sampai dikasih modal buat buka usaha. Saya bilang enggak. Kalau ditawarin pindah agama, udah berapa kali. Shalom. Shalom semuanya, apa kabar, sehat? Luar biasa, jadi pengikut Kristus harus selalu sehat, harus selalu bersemangat, harus selalu bugar. Kamongol secara pribadi juga kalau mau dibilang capek banget. Orang bilang akan enak Bamongol cuma stand up komedian 15 menit doang, 20 menit doang, apa capeknya? Benar, terlihat tidak capek. Tapi apakah engkau pernah tahu pikiranku bagaimana capeknya menyusun materi stand up untuk tidak ada saya ditangkap polisi, disomasi, ya kan, datengin orang ke rumah, digebukin di pinggir jalan. Orang kadang berpikir enak loh kalau ngomong, ya bener enak penghasilannya sih. Karena 15-20 menit gede bayarannya, ya kan. Daripada main sinetron pulang pagi 4 bulan kemudian meninggal tipes. Jadi orang selalu melihat di enaknya hidupnya Kak Mongol. Orang selalu banyak melihat Kak Mongol glamor. Setiap kali manggung di TV aksesorinya banyak. Semua emas berlian. Tentu tidak. Karena tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan aja rose gold. Jadi jangan dipercaya. Tetapi kalau orang nanya Bang Mongol, kenapa Bang Mongol hidupnya santai? Di satu sisi orang tahu Kak Mongol adalah pengikut Kristus sejati. Tetapi di sisi lain orang melihat Kak Mongol ikut acara penelusuran dunia gaib gitu. Orang kan kok kayak bertolak belakang? Enggak bertolak belakang teman-teman. Selama saya nggak kesurupan, is everything good for me. Iya dong. Jadi kalau ada yang kesurupan, Kak Mongol kan Anda lihat selalu lari. Kalau nggak dipanggil nggak datang. Karena buat saya yang saya kejar duitnya. Penelusuran dunia gaib itu bayarannya one day before show. Jadi kalau orang, enak ya Kak Mongol, iya bener enak. Apalagi ada yang, Kak Mongol sekarang diberkati Tuhan ya. Kayaknya, enggak teman-teman. Untuk mencapai level seperti saat ini, Kak Mongol melewati fase yang berat. Jangan lihat, wah Kak Mongol enak jadi artis stand up komedi termahal. Tetapi sebelum menjadi stand up komedian termahal, Kak Mongol harus hidup di jalanan. Kak Mongol berapa kali ditawari untuk menyangkal Kristus. Bahkan sampai dikasih modal buat buka usaha. Saya bilang enggak. Kalau ditawarin pindah agama, udah berapa kali. Bahkan ada yang bilang kan kalau kamu udah pindah agama. Tapi saya selalu bilang selama babi kecap masih ada, saya tidak akan pernah pindah Pak. Apalagi saya Manado tuh sayang, haleluya. Babi kecap Manado kok dia panas, nasinya juga panas. Simon Petrus, Zebedeus dan Andreas lewat, gua cuekin bro. Ya tuh, ngoni belum rasa Manado pe babi kecap. Sangka kalah berbunyi gak kedengeran. Jadi kalau orang bilang, bagaimana Mongol, santai aja. Kekristenan mengajarkan kita belajar banyak hal. Jujur, saya dulu belum tahu banyak hal. Tetapi setelah saya bergaul dengan banyak orang, saya punya mentor rohani seperti Bunda Hana, Pak Mongol harus ganti jadi Elohim. Kenapa Bunda? Begini. Mau belajar. Dan day by day saya harus belajar. Tidak lagi menggunakan ini. Sekarang harus ganti dengan Elohim. Kalau susah, pakai Bapak Sorgawi. Jujur. Kami artis. Kadang-kadang kalau terlalu saklek, kami nggak bergereja. Apalagi gereja. Khususnya jemaat Tuhan melihat artis ke gereja. Itu adalah target untuk proposal. Apalagi somo Natal. Haleluya. Kami akan bikin ibadah Natal, ibadah Paskah, bla 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 bla. Saya aja kemarin ke Manado, masih ada yang ngasih proposal Paskah. Saya sampai bilang, Tuhan di kalender Tuhan Yesus naik ke surga, masa masih Paskah? Jadi saya belajar dari Pak Yusak, harus humble Pak Mongol. Wah saya belajar, beliau humble. Dan saya juga menyadari muka, susah untuk sombong. Saya sama Gary sama Pastor Billy, mereka lebih ganteng Pak. Jadi kalau foto bersama kelihatan gembala dengan sopirnya. Iya kan? Coba Anda cari di Google, di Instagram Mongol, ada nggak saya foto sama Pastor Billy sama Pastor Gary? Nggak ada. Karena malu. Netizen kan kayaknya suka keterlaluan kan. Ya ampun katanya udah BE-nya Bening Clinics. Tapi nggak ada perubahannya. Tenang sayang. Saya seangkatan di Sanger sekolahnya. Saya yang paling muda sampai hari ini.
Ada yang bilang saya katanya tarik benang, bilang jangan tarik benang, putus, blebeh. Gitu. Jadi ngadepin hidup bagaimana? Santai. Apa yang kamu mau lakukan untuk bisa bertahan jadi anak Tuhan sampai hari ini? Saya belajar banyak loh teman-teman, serius. Kalau orang mau bilang, wah Mongol kenapa nggak operasi muka? Jangan, Tuhan taunya begini. Jangan takutnya saya jadi Lee Min Ho ditabrak bajai meninggal. Saya langsung tanya, Tuhan kenapa Mongol mati? Tuhan, oh lu Mongol, ya ampun gue lupa. Tahu nggak gue kan jelek, kenapa jadi cakep? Jadi syukuri aja, ya kan? Nggak usah suntik hidung. Kemarin ada teman gue, artis, apa namanya, botox hidungnya, cakep, cakep banget. Tapi sekarang dia stres karena lubangnya bukan mengecil tapi melebar. Jadi kenapa ya suntik hidung? Kok bukannya dia mancung selamanya, tapi ternyata dia lubangnya yang tadinya ngupil jari kelingking, sekarang 3 jari masuk loh. Itu kan jadi apa? Jadi hidung jambu monyet kan, ya kan? Ya ampun Tuhan, dulu bersihnya asing, sekarang dia nggak bisa pakai tisu, harus pakai itu apa, handuk kecil. Kenapa? Karena tidak bisa mensyukuri apa yang dia udah dapatkan dari Tuhan. Kalau kamu Mongol, wah saya belajar banyak. Kenapa kamu Mongol pernah bilang Bunda Hana adalah ibu rohani Mongol? Karena memang beliau sebagai ibu yang care banget sama anaknya. Dia bilang, Ngol, ingat, ada masalah, masuk ruang doa, bertekuk lutut, dan berdoa. Nggak usah cerita sama orang. Bener. Karena kalau kita cerita sama orang, terus ternyata dia bagian dari Amsal 20 yang bocor mulut, habis cerita kita. Nyampe ke Indonesia, didatengin lambe tura, jadi gembel lagi gue. Gitu? Jadi kalau orang nanya, terus gimana kamu menikmati hidupmu yang orang bilang sibuk dan sebagainya? Saya berpedoman pada firman Tuhan. Sampai hari ini. Coba kita buka Roma 12 ayatnya yang kedua. Karena ini buat kita anak muda. Kamu juga anak muda. Maksudnya karena punya anak yang masih muda. Anak saya sekarang usianya 14 tahun. Seorang putri yang cantik. Tingginya 167 cm. Mukanya ikut mamanya kecantikannya. Hidungnya ikut bapaknya. Gak apa-apa ya tuh. Anda yang hidung pesek jangan langsung nunduk, tenang. Hidung pesek sesuai penelitian umur panjang dibandingkan hidung mancung. No, yang pesek langsung amin. Kenapa hidung pesek lebih umur panjang dari hidung mancung? Hidung mancung boros nafasnya. Dia sekali napas berapa milimeter, berapa oksigen ya kan? Kita kecil. Tapi paling menderita hidung pesek di saat COVID. Karena yang diambil sampel dari lubang hidung. Nah itu paling menderita Mongol karena dicolok para medisnya bukan langsung dicabut, dipelintir. Serius loh. Oke, Roma 12 ayatnya yang kedua kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi kita disuruh ngapain? Jangan menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Tapi kita fokusnya kepada Elohim. Kalau kita mau menjadi orang-orang seperti orang dunia, orang dunia hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Orang dunia hidupnya penuh dengan apa? Kalau nggak kekhawatiran, kecemasan. Apalagi sekarang dengan kondisi ekonomi semua dunia yang sedang goyang. Kita lagi, aduh Amerika gagal bayar bang. Terus kenapa emang gagal bayar? Aduh nanti krismon lagi. Lah ribet pak. Di Amerika 2 jam, berapa 23 jam kita ke sono. Kenapa nggak mikirin kita di Indonesia aja? Yang dipikirin yang di sana gagal bayar, santai aja. Orang yang hidup dalam Tuhan, Alkitab berkata tidak akan pernah meminta-minta. Jadi kita jangan kayak orang dunia. Orang dunia, saya kalau ngikutin orang dunia pak, saya nggak mau diundang GHS. Kecil bayarannya. Saya nggak mau diundang gereja di mana-mana. Kecil bayarannya. Bahkan ditengking kalau suara besar. Berapa Pak Mongol untuk keluar kota? 40 juta. Langsung darah Yesus. Dikirain kita setan Pak. Padahal ditelepon. Kalau saya mau ngikutin orang dunia, standar saya keluar kota harus 70 juta. Karena stand up itu nggak gampang Pak. Sendiri ngelawak. Kalau berlima satu didorong orang ngakak. Nah ini sendiri. Tahu-tahu lagi ngelawak masuk jenderal bintang 2. Meninggal kita berdiri Pak. Oh, Tuhan ini salah ngomong game.
Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, is everything under control. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Sama juga kita, kalau dengan orang dunia, segala macam dipasang di rumah biar jangan ada setan masuk. Padahal solusi setan cuma gampang, rajinlah makan babi. Iya kan? Kenapa rajin makan babi? Karena di Alkitab, Yesus mengurusi setan di Gerasa, setannya masuk ke babi. Berarti babi ada setan. Dengan kita makan babi berarti kita makan setan. Selesai kan? Iya dong. Jangan dengar kata orang babi itu punya cacing kremi dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit. Cacing kreminya nggak mati Pak Mongol. Ya iya benar, bisa benar. Tetapi kan makan kita dikunyah. Ya mati juga tuh cacing Pak dikunyah-kunyah. Kan putus beset cacingnya. Jadi putus berapa puluh putus itu. Santai aja nih orang PO di Sangir sana makan babi tiap minggu. 100 baru mati. Kenapa? Karena kita orang Kristen, kita punya Yesus yang dahsyat. Kita punya juru selamat yang sejati. Anak muda yang hadir hari ini, jangan seperti orang-orang dunia yang bagaimana? Yang terlalu ribet dengan hidupnya. Saya menikmati hidup dengan indah. Yang penting ada norma dan hukum yang saya taati. Ngomong nggak dugem, udah tua. Aku sementara geng-geng, tahu bibir pecah, iya toh? Dan itu saya suka bilang di gereja, ayo teman-teman kalau lagi ibadah, lagi pujian penyembahan, jangan sama kayak ayam ketelan karet. Kan banyak anak muda giliran nonton Agnes Monica, sampai bulu ketek numbuh. Ya kan? Nonton siapa? Peter Pan, apa Ariel siapa? Bunga Citra Lestari, Anggun Citra Sasmi. Mengaku bujangan pas di gereja. Apa yang kau Allah. Tapi kalau nonton Suju, Blackpink, begini. Anak muda bikin giliran buat Tuhan sama aduh haleluya. Giliran nanti sostruk baru menyanyi. Di saat engkau sehat gak mau nyanyi buat Tuhan, nanti semua dekat mati baru. So anak muda, perlihatkan energikmu buat Tuhan. Amin. Gak usah takut suaramu jelek selama hatimu melekat kepada Elohim. Everything good. Saya sendiri suaranya jelek. Saya pernah nyanyi. Serius pernah nyanyi di gereja lagu Pertolonganmu. Itu jemaat gak ada yang suaranya loh. Mongol bahwa, wih hadirat Tuhan nyata. Ternyata mereka lagi doa Tuhan, oh Tuhan bisa depi suara. Bisa artinya jelek. Tapi mau gimana, mau dipaksa juga susah. Jadi saya karaoke aja dulu di Inul Vista. Kenapa? Karena karaoke itu dibangun buat orang yang suaranya jelek. Coba kalau nggak percaya, lu karaoke sama teman-teman. Yang paling jelek suaranya pertama yang milih lagu. Dan dia pasti lebih dari 3 lagu. Bener gak? Jadi menikmati hidup santai. Jangan seperti orang dunia. Yang kedua apa? Munafik. Terlihat holiness. Sial. Pas kita lewat diomongin, kayaknya cincinnya palsu ya. Aduh haleluya. Banyak begitu Pak. Terlihat manis di muka. Apalagi kalau aduh Tuhan. Mudah-mudahan anak muda di sini nggak ada yang bagian dari bocor mulut. Gak usah ngomongin hidup orang. Hidup kita aja yang dibenerin. Saya diiriin oleh banyak orang mah banyak. Tapi orang nanya terus gimana ngel santai. Ada yang bilang wah Mongol itu jadi stand up karena dukun. Dikirimin lah ayam, nggak ada dagingnya tapi dari kepalanya semua ada. Jantung, amplanya semua ada di dalam sama kaki. Dagingnya nggak ada. Dikirimin lagi bawang putih 5 siung yang udah dibakar tapi besi penusuknya kuningan. Itu sampai setahun dilempar-lemparin begitu. Bawang putihnya yang gua buang, kuningannya gua lebur. Gua jadiin cincin. Cincin kuningan adalah cincin paling keren kuningnya. Hanya bermodalkan braso, everything good. Pernah lihat kan kuningan kalau kena braso, wih hadirat Tuhan tuh kalah. Takta sorgawi kalah kuningnya.
Jadi kalau melewati hidup, jangan jadi orang munafik. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya juga begitu, Pak. Oleh sebab itu kenapa saya jarang nongkrong sesama artis. Karena buat saya susah berkamuflase. Karena muka balik lagi kurang nice. Ya kan, kita kalau, aduh haleluya. Apalagi kalau ternyata dia belum kenal siapa Mongol. Dilihatin atas bawah. Dia artis, Bu. Artis. Sinetron apa? Dikira kita main sinetron, Pak. Saya main sinetron pertama jadi kuntilanak, Pak. Anda boleh cari di YouTube, Naik Enak Turun Oga judulnya. Jadi kuntilanak. Di make upin jadi kuntilanak. Nggak ada dialognya. Kita kan berharap ada dialog. Mungkin thank you ya, udah pulang lumayan lagi. Ini nggak ada dialog, cuman cekikikan. Gitu di atas pohon. Syutingnya 10:30 malam. Jadi jangan ada kemunafikan. Ya, enggak. Nikmati hidupmu dengan indah. Yang penting ada norma hukum dan agama yang menjadi basic kita untuk melangkah. Jadi kamu selama hidup nikmatinya gimana? Kalau lagi di rumah ya main Mobile Legend. IHS melarang nggak ya? Anak muda main Mobile Legend? Enggak kan? Main aja. Saya handphonenya semua isinya Mobile Legend. Tapi kan Bang Mongol itu karakternya kan kayak setan, Bang Mongol. Itu Balmon kan kayaknya iblis ya, buat dia kalah. Biar lu AFK. Saya kalau main Mobile Legend sering MPV, tapi offline. Anda kalau ingin main Mobile Legend menang melulu, offline. Nggak akan pernah lu kalah, serius, pasti menang melulu. Saya kalau naik pesawat dari Makassar ke Jakarta, pasti main Mobile Legend. Itu bisa 20 kali Mongol MPV. Coba kalau online, ya haleluya. Kalah menang, kalah menang. Kenapa? Karena kadang sengaja. Kemarin ada main bareng-bareng pakai Melisa. Marksman. Dikomenin sama orang, Bang Mongol nggak sadar, Melisa itu dukun. Gue bilang, dukun dari mana? Ternyata perkara ada bonekanya. Gue benar juga ya, yaudahlah gue kalahin deh. Kalah, dilapor, AFK, download lagi, ganti email. Karena hidup ini bawa santai. Jangan dibuat ribet. Kita anak muda, berlakulah sebagai anak muda, tetapi tetap hukumnya hukum Kristus yang kita jalani. Lu mau pakai celana robek, silakan. Kalau omamu udah meninggal. Saya Mongol punya, omanya masih hidup. Dia beli celana jeans robek, dijahit. Di celananya robek di sini, sama omanya dijahit. So itu oma bilang jangan beli di TikTok, rusak semua DP baju. Ini bayangkan ya kan? Jadi mau pakai celana bagaimana bentuknya, selama itu Anda nyaman dan tidak menjadi polemik, lakukan. Tapi kalau kamu kenapa kamu nggak pakai celana jeans robek? Acara gereja. Saya takut jadi batu sandungan. Nanti lu tau gak, lu dihamba Tuhan. Itu kalau saya dengar orang begitu, saya langsung bawa ke kolam baptisan. Tapi nggak saya baptis, mulutnya doang yang saya masukin. Saya pakai anting loh Bapak Ibu. Saya punya lubang di telinga, ini ada 2. Tapi di saat saya pelayanan semua nggak saya pakai. Tapi di saat saya main film, disuruh pakai, saya pakai. Saya manggung, saya pakai. Orang tanya kenapa Kak Mongol pakai? Karena image Mongol adalah stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Kalau datangnya pakai besi putih, IO-nya bingung. Mahal dari mana? Jadi saya pakai aksesoris banyak. Tapi kalau udah lupa ngekrum, ya jarang pakai. Karena saya rajin ngekrum. Karena artis kalau ke tempat ngekrum gratis. Dari 10 cincin, 5 yang bayar, 5 foto bersama. Saya juga beli dompet, nggak pernah Hermes. Nggak pernah Louis Vuitton. Harga dompet bisa kebeli iPhone 15. Kau udah ada ya iPhone 15, ada kan? Udah ada di Singapura, kamu udah lihat. Sama aja. Buat telepon doang. Ya kan? Buat telepon, buat WA, udah cuman itu doang. Tapi dia smartphone Bang Mongol. Sesmart apapun handphonenya, yang smart itu orangnya. Jadi kalau Anda punya handphone smart, tapi Anda masih percaya hoax, berarti tetap Anda makainya tololpon. Bukan smartphone. Apalagi kita menghadapi
Pileg besok dan pilpres, pilkada. Kalau Anda masih suka menjadi bagian yang nyebar-nyebar berita hoax, ngejatuhin calon yang satu dengan calon yang lain, berarti Anda masih menggunakan tololpon. Ingat, calonnya semua putra terbaik bangsa, jangan berantem. Tapi Bang Mongol kan mendukung calon ini ya. Kenapa Bang Mongol nggak pernah jadiin itu di atas panggung biar dia dinaikin? Ya yang bayar kan YHS Latimojong, bukan calonnya. Ini kalau calon ngasih gocap, gua promo di atas mimbar, ya kan? Ya ini cuma disuruh tapi hepengnya nggak masuk. Nggak bisa, orang saya besok harus bayar tagihan. Saya nggak ngutang, saya nggak ngutang, cuman pegadaian jatuh tempo. Karena saya nggak mau munafik, nggak terlihat tajir tapi ternyata nothing. Ya saya nggak gade, saya nggak malu ke pegadaian. Saya dulu di Manado waktu COVID, maaf COVID itu saya artis panggung, dilarang ada panggung, kita mumet. Banyak teman-teman stand up komedian ada yang udah jadi pengamen lagi. Jadi ada keputusan Kapolri nggak boleh ada panggung terbuka, lah kita bingung dari mana duitnya. Puji Tuhan masih ada tabungan untuk supaya murah hidup, pulang ke Manado. Di Manado beli ikan 50.000 masih dapat 10 ekor. Potonglah sekecil-kecilnya. For 2 minggu goreng sepanas, goreng kasih panas kan aman terkendali. Tahu-tahu ada saudara kecelakaan. Saya bawa cincin ke pegadaian. Masuk, ibu-ibu yang ada di situ langsung lihat. Bilang kata artis mahal. Masa dia bagade Tuhan. Dilihatin Mongol atas bawah, Mongol diem aja ya kan. Maksudnya ya udah bener ya, masa artis katanya stand up termahal gade gitu. Tahu-tahu pegadaiannya manggil atas nama Bapak Roni Immanuel, Pak kami hanya bisa sampai ke 46.200.000. Ibu-ibunya langsung, apa? 46 juta? Cincin apa itu Mongol? Mongol kesempatan saya untuk ngebom ibu-ibu cantik ini. Saya langsung bilang, ibu-ibu kok biasa cuma 3 gram, so sombong. Langsung ibu-ibu mukanya jelek banget. Gitu. Jadi buat santai, nggak usah ribet. Karena buat saya hidup itu harus dibuat santai. Saya nonton bioskop, saya nggak mau nonton film horor. Orang bilang, kenapa Bang Mongol? Udah bayar mahal-mahal ditakut-takutin. Lah kita udah usia 46 tahun, ini jantung udah agak kurang kuat. Tahu-tahu muncul dengan di Manado telah dipanggil Tuhan dengan tenang, padahal kita ketakutan dipanggilnya. Karena nanti nggak konsisten kalimatnya, ya kan? Belum lagi nanti semoga almarhum diterima di sisinya. Nah ini kalimat ini dipakai dari abad ketiga sebelum Masehi. Diterima di sisinya udah berapa banyak? Udah numpuk di situ Pak, di sisinya. Ini kan udah muter semua nih. Ini yang di sisinya lihat-lihatan. Siapa ini? Aduh Tuhan. Langsung Bapak siapa? Jadi kalau bisa besok ada yang meninggal, kita jangan lagi semoga diterima di sisinya. Kalau perlu orang bikin gaya baru, semoga almarhumah diterima di mukanya. Pada pemuka no biar baca harga. Kasihan loh. Terus balik lagi ke Roma 12 ayat 2 tadi. Ya kan? Jangan serupa dengan orang-orang dunia, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi yang perlu kita perbaharui adalah pikiran kita. Ingat, pikiran kita itu, otak kita itu hanya ada 2. Otak besar dan otak kecil. Satu kayak bakpao daging, satu kayak bakpao kacang. Pikiran kita smaller, badan kita lebih besar dari pikiran kita. Tetapi kadang besarnya badan kita kalah dengan pikiran kita. Akhirnya kita mikir yang enggak. Ke kuburan permisi. Karena kenapa kita pikir, wah ada setan di kuburan. Jadi orang Indonesia lewat kuburan pasti dehem. Misi. Terus di dalam tanah nyaut silakan. Mati sama-sama tuh orang di situ. Jadi perbaharui pikiran kita. Kenapa? Jangan cuma masalah kecil. Hidup kita nggak jadi berkenan di hadapan Tuhan. Jangan cuma perkara kecil. Kita jadi nggak maju hidup kita. Ketakutan krisis moneter. Padahal Alkitab udah bilang kekhawatiranmu tidak akan pernah mungkin menambah sehasta umurmu kalau menurut LAI. Anak muda tapi kan Bang Mongol, aku pengen cari cewek yang cantik tapi susah. Muncul cewek-cewek korban skincare. Muka putih, leher hitam.
Lah itu namanya cewek belang. Jadi semua skincare, live TikTok, Shopee apa, beli semuanya. Dari Korea, Zimbabwe, dari mana dibeli. Biar apa? Mukanya glowing. Dia lupa itu nggak sepaket sama leher. Jadi putih sama kayak kaki kena knalpot. Ada itemnya di sini. Jadi nggak usah ribet. Pikiran kita kalau mau nyari cara hidup adalah mencari calon pendamping hidup adalah cari yang seperti yang Tuhan mau. Buat cowok jadi pria yang bertanggung jawab. Jadi di saat seorang perempuan mencari engkau menjadi cowok yang dewasa dalam pola pikir. Buat cewek, cowok cari cewek yang hatinya tulus, bukan mukanya yang mulus. Muka semulus apapun 36, kerutan di sini kelihatan 3. Lu mau tutup pakai apa? Selotip, semen putih, tetap muncul. Jangan dirubah, karena kalau merubah korbannya banyak. Mami Mongol korban perubahan alis. Sekarang alisnya turun setengah senti. Gara-gara dulu dia tato. Nah, sekarang so dibawa. Jadi kalau ke gereja sama es batu, darah Yesus dia tarik. Sekarang stres kenapa? Karena pensil alis makin minimalis. Nah, orang yang tato alis, alisnya tuh tebel, terus gede. Pakai pensil alis 3 baru cukup, 1 alis doang. Dia marah-marah, mau langsung bilang, nih daripada mumet, spidol snowman Jo. Ya kan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikian saudara, kiranya video ini boleh bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Shalom.